Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna warda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusma'. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu an-nafilah min ad-du'a, yaitu bab doa yang ikhlas, yang tulus, yaitu an-nafilah al-khalis. Haddatsana Umar ibn Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Malik ibn al-Faris ibn al-Harith an Abdurrahman ibn Yazid qala kana Rabi' ya'ti al-qama yawm al-jum'ah fa idza lam akun thamma arsalu ilayya fa ja'a marratan wa lastu thammata falaqiyani al-qama wa qala li alam tara ma ja'a bi Rabi' qala alam tara akthar ma yad'u an-nas wa ma aqallu ijabatuhum wa dhalika anna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu illa nafilatu minad du'a. Qultu awalaysa qala dzalika Abdullah? Qala wa ma qala? Qala Abdullah la yasma'u Allah min musmi'in wala min muraqin wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbi. Qala fa dzakara al-qamah qala na'am. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Sahihul Isnad. Jadi dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan tentang cerita Rabi' sama Al-Qamah. Di sini mengatakan bahwasanya banyak dari manusia yang berdoa, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sedikit sekali yang dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla la yaqbal illa nafilatu minad du'a. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali dari doa seseorang yang tulus, yang murni. Jadi nggak ada niat atau riya atau ingin dilihat manusia, sum'ah, tetapi benar-benar dia berdoa tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ disebutkan asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan di sini la yasma'ullahu min musmi'in. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mendengar dari orang yang musmi', pingin sum'ah, pingin pamer. Wala min mura'in, dan juga dari orang yang riya, yaitu tidak akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala la'ibin, dan juga orang yang main-main. Illa da'in yathbutu min qalbi, kecuali seorang yang berdoa, yaitu yang dari hatinya yang tulus. Qala fa dzakara al-qamah qala na'am. Kemudian dia ingat al-qamah, kemudian dia mengatakan iya. Jadi dalam hadis ini syahidnya, tatkala seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi niatnya ingin diketahui manusia atau supaya disebut-sebut di hadapan manusia, ingin didengar doanya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala bisa jadi enggak mengabulkan doanya, atau dia mengharap pujian dari manusia terhadap doa tersebut, maka di sini dibalas Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seseorang. Dan juga di sana ada hadis yang lain. Di antara sebab-sebab doa seseorang ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Disebutkan dalam hadis, salah satu dari kalian akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa tergesa-gesa? Dia mengatakan, saya sudah berdoa siang dan malam, pagi dan sore, falam yastajib li, ternyata enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk sebab tidak dikabulkannya doa seseorang. Jadi dia tergesa-gesa, padahal dia mengatakan, saya ini loh setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki ataupun minta anak atau minta diturunkan hujan, ternyata enggak dikabul-kabulkan. Nah, ini juga termasuk sebab. Karena dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, jadi ma'alal ardi muslimin yad'ullaha, tidaklah ada seorang muslim di muka bumi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala illa atahullahu iya au yusrifa anhu minas su'i mislaha. Ada dua kemungkinan. Jadi dalam hadis ini, tatkala seorang berdoa, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengabulkan doanya. Jadi doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi dia akan dipalingkan dari keburukan. Jadi mungkin dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena musibah. Nah, ini termasuk dua hal. Jadi tatkala seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan palingkan dia dari keburukan, dari musibah, dari malapetaka, dari bencana. Nah, ini termasuk dua hal yang seorang itu tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi tidak boleh tergesa-gesa, karena merasa bahwasanya dia sudah setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kok nggak dikabulkan doanya. Nah, ini bisa jadi dia dipalingkan dari musibah atau bencana, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana ataupun musibah. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis ini juga menyebutkan, yaitu asar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tatkala seorang itu berdoa murni karena Allah, tidak ingin pujian manusia, tidak ingin juga didengar oleh manusia, maka di sini dia juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, tatkala dia ingin pujian, ingin sum'ah ataupun riya, maka di sini akibatnya doanya tidak didengar dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya.
Babu liya'zim ad-du'a fa inna Allah la mukriha lahu. Yaitu bab hendaklah seorang bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa dalam memberi. Jadi di sini tatkala seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan tekad yang kuat, sungguh-sungguh. Qala haddatsana Muhammad Ibnu Ubaidillah qala haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim Anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum fala yaqulu in syi'ta wal ya'zimil mas'alata wal yu'azzimir rabbah fa inna Allaha la yu'azzim alaihi syai'un illa a'tahu. Akhrajahu Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Abu Awana. Jadi di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu dari kalian itu berdoa, jadi apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yaqul, maka enggak boleh ditambahin insyita, jika kamu mau. Jadi orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah berikanlah saya anak jika kamu mau. Ini tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wal ya'zimil mas'alah, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta. Wal yu'adzim rabbah, dan hendaklah dia besar harapannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membesarkan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Ini. Jadi ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di sini ada dua hadis. Kita baca yang selanjutnya. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Ismail ibn Ulayya an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim fi du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allaha la mustakriha lahu. Akhrajahu Muslim fi da'wat wa tauhid wa Muslim fi da'wat wa Nasa'i fil yawm wal lailah. Ini hadisnya sama, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Tetapi di sini Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan karena sahabatnya berbeda. Jadi kalau sahabatnya berbeda, meskipun intinya atau makna daripada hadis itu sama, nah ini tetap dianggap dua hadis. Di sini datang dari sahabat Anas. Jadi Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW, apabila salah satu dari kalian berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh. Jadi hendaklah dia itu bersungguh-sungguh beneran dalam berdoa. Wala yaqul, dan enggak boleh dia mengatakan Allahumma ya Allah in syi'ta fa'atini, jika kamu mau maka berikanlah kepadaku. Fa inna Allaha la mustakriha lahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, yaitu dalam memberi. Nah ini dua hadis. Jadi dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, yang kedua dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu.
yaitu menjelaskan bahwasanya tatkala seorang itu meminta, ini nggak boleh ditambahi in syi'ta jika kamu mau. Ini dilarang. Bahkan di sini maksudnya adalah makruh, bukan makruh tapi haram. Jadi nggak boleh seseorang itu berdoa, ya Allah berikanlah aku anak jika kamu mau. Ini tidak diperbolehkan. Atau dia mengatakan, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak jika kamu mau. Atau ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga jika kamu mau. Ini dilarang oleh Nabi SAW, yaitu dalam berdoa ini harus sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh kita bilang jika kamu mau. Beda sama manusia. Jadi kalau manusia kita bilang, saya minta kamu sepeda motor umpamanya jika kamu mau. Ini nggak masalah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ini enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini orang ini menjadikan orang ini besar, maksudnya sombong. Merasa bahwasanya dia itu tidak butuh, merasa dia itu kaya. Ini sehingga di sini tidak diperbolehkan. Jadi seorang berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika kamu mau, atau ya Allah sayangilah aku jika kamu mau, atau ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak jika kamu mau. Ini nggak boleh. Jadi seorang ini dalam meminta ini harus sungguh-sungguh, langsung, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Ini doa yang hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian dalam hadis ini haram. Kenapa? Karena disebutkan fa innallaha la mustakriha lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang memaksa. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, karena orang ini merasa besar. Jadi orang ini seakan-akan dia merasa kaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengatakan in syi'ta. Adapun kalau kita menjenguk orang sakit, jadi kalau kita menjenguk orang sakit biasanya kita kan mengatakan la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Ini beda. Di sini insyaallah ini maknanya adalah doa. Kita berharap semoga dengan sakit ini bisa mensucikan dosa seseorang tadi. Jadi di sini insya Allah ini beda sama di sini in syi'ta. Jadi kalau in syi'ta ini lafadznya mukhatab, langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau insya Allah, ini berbeda dalam masalah itu. Kenapa? Karena ini dia berharap. Jadi berharap dengan adanya sakit ini, dia berdoa kepada Allah supaya dia itu dapat pahala, maksudnya mensucikan dari dosa. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya tatkala seorang itu sakit, kemudian mau sabar, mau ihtisab, ini dapat pahala. Jadi kalau dia sabar dan ihtisab, rela dengan apa yang terkena musibah tersebut, ini dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ini orang ini enggak sungguh-sungguh dalam meminta. Kenapa? Karena di sini orang ini seakan-akan tidak berharap. Maksudnya dia itu seakan-akan di sini merasa enggak butuh, sehingga dia mengatakan in syi'ta jika kamu mau. Di sini disebutkan fala yaqul in syi'ta li'anna hadhihi suratul mustaghna 'anil matlub wal matlub minhu qad azabul khatib ila musallih kama fi mishkah. Bila fala yaqul ikfirli in syi'ta irhamni in syi'ta irzuqni in syi'ta wal yazim al mas'alah wal yazim mas'alata innahu yaf'alu ma yasha' wa la mudriyalah wa azimal mas'alah al-jadd fi talabiha wa furuhi tashawuf ila najah wa yudha'u fi talab wa la ta'lid ala masyiati wa nah.
ayastaqim bin jahil marah wa la yashukku fi istijabat du'ai wa ya'ti bil bab. Jadi di sini kita harus merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa kita. Jadi tidak boleh di sini kita mengatakan insyita. Ya Allah, ampunilah aku jika kamu mau, ya Allah rahmatilah aku jika kamu mau, ya Allah berikan aku rezeki jika kamu mau. Nah, ini termasuk apa? Dia kurang sungguh-sungguh. Di sini dia seakan-akan nggak berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Padahal kita dianjurkan untuk berharap semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya bagi al-istihad fi du'a wal ilhah fi rajian ijabatu ghairu qanit wa la yahsabu isa'atu adam wa la ila tafsir fa inna wa ajaba du'a syarri khalqi hina qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Di sini bahkan kita di sini dalam berdoa ini harus sungguh-sungguh berharap supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga enggak berputus asa dan juga enggak harus kita melihat bahwasanya kekurangan dalam diri kita sehingga kita tatkala berdoa kita mengatakan insyita jika kamu mau karena mungkin kita lihat ibadah kita kurang, maka di sini tetap enggak boleh. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa syarra khalqi, yaitu makhluk yang paling baik, paling jelek. Hina yaqul, ketika berkata Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku sampai nanti hari kiamat. Maksudnya ini iblis. Iblis saja tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, ini bagaimana dengan kita? Makanya di sini hendaklah seorang itu dalam berdoa ini nggak usah ditambahin insyita jika kamu mau. Nah, ini haram, tidak diperbolehkan sebagaimana dalam hadis tadi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab selanjutnya babu raf'ul aidi fid du'a, yaitu bab mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, ini ada babnya. Jadi bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi dalam masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Karena kita tahu sebagaimana dalam hadis bahwasanya termasuk sebab dikabulkannya doa seseorang ini tatkala berdoa dia mengangkat kedua tangannya. Nah, ini termasuk sebab sebagaimana dalam hadis, yaitu tatkala ada seseorang yang dia itu as'a akbar. Jadi wajahnya berdebu, rambutnya acak-acakan. Dia mengangkat kedua tangannya, mengatakan ya Rabbi, ya Rabb, berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Di situ sayangnya dia mengangkat kedua tangannya. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa seseorang ini yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Adapun ketika selesai berdoa kemudian mengusap wajahnya, nah ini hadisnya lemah. Disebutkan oleh syarih di sini, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akfikum wa la tas'alu bi dhuhuriha fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Rawahu Abu Dawud fi Shalah wa Ibnu Majah wal Hakim wa Tabrani. Adapun dalam hadis, apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah dengan yaitu mengangkat kedua tangan kalian.
maksudnya telapak tangan. Dan apabila kalian selesai, famsahu biha wujuhakum, hendaklah kalian usap wajah kalian. Nah, ini hadisnya lemah, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Bulughul Maram. Di situ ada juga lafaz yaitu tentang mengusap wajah ketika selesai berdoa. Nah, itu hadisnya lemah, sebagaimana juga yang disebutkan guru kami, yaitu dalam kitabnya Fathul Alam secara Bulughul Maram. Di situ bahwasanya nggak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW ketika selesai berdoa ini harus mengusap wajah. Nah, ini biasanya kita sering lihat, jadi habis berdoa gini langsung begini. Nah, ini wallahualam kalau dilihat hadisnya lemah, sebagaimana tadi di sini disebutkan, yaitu lafadznya apabila kalian selesai, yaitu selesai berdoa, famsahu biha wujuhakum, usaplah wajah-wajah kalian. Nah, ini ternyata hadisnya lemah, jadi nggak usah dilakukan, jadi nggak dianjurkan bagi seseorang ini tatkala berdoa ini, selesai berdoa kemudian mengusap wajahnya. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Mundhir qala haddatsana Muhammad ibnu Fulayh qala akhbarani Abi an Abi Nu'aim wa huwa Wahab qala ra'aitu ibn Umar wa ibn Zubair yad'uwani yudirani birrahataini 'ala al-wajhi. Di sini datang dari Ibnu Umar, dari Wahab, beliau mengatakan saya melihat dua sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma ketika keduanya berdoa. Mereka mengangkat kedua telapak tangannya di atas wajahnya. Jadi maksudnya mengangkat kedua tangannya di atas wajahnya. Cuma di sini wallahualam disebutkan Syekh Albani rahimahullah dhaiful isnad fi Muhammad ibnu Fulayh an abihi fihi ma dha'fun. Tetapi di sini wallahualam dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah karena di sini ada Muhammad ibnu Fulayh, lemah. Jadi ini termasuk ahli hadis. Jadi ahli hadis mereka itu tahu. Jadi kadang-kadang mereka melihat hadis belum dilihat sanadnya, dia sudah merasa oh ini ternyata hadis ini lemah. Kenapa? Karena ini dan itu. Sebagaimana kalau kita lihat dokter. Jadi dokter ini kalau melihat seseorang wajahnya begini, tangannya begini, oh ini kena sakit ini atau itu. Atau halnya seperti orang ahli sepeda motor bengkel, jadi dengar suaranya, oh ini sepedanya rusaknya ini. Begitu juga di sini ahli hadis. Jadi orang yang tahu masalah ilmu hadis seperti Syekh Albani rahimahullah. Jadi dia juga tahu. Jadi hanya sekedar kadang-kadang melihat ternyata maknanya hadis ini tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun Sunnah, padahal belum dilihat rawinya. Jadi ini termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adanya ahlul hadis. Jadi ulama yang mereka itu tahu tentang hadis. Siapa di situ yang lemah, tidak kuat hafalannya, atau orangnya terkenal pendusta, atau orangnya terkenal memalsukan hadis. Nah, ini ulama tahu. Jadi mereka tahu. Adapun di sini asar dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Qala haddatsana Musaddad qala akhbarana haddatsana Abu Awana an Sama ibnu Harb an Ibnu Mata an Aisyah radhiyallahu anha zama annahu sami'ahu minha annaha ra'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi
yaqul innama ana basyarun fala tu'aqibni. Ayyuma rajulin minal mu'minina adaitu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Kemudian hadis selanjutnya ini akhrajahu Ahmad wa qala al-Hafidz sahihul isnad wa fi tariqin a'lahu an Aisyah dakhala alayya Rasulullah sallallahu fi rida'in fastaqbala al-qiblah wa basata yadayhi Allahumma faqala Allahumma innama ana basyarun al-hadits wa anha dakhala rajulani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallama bi syai'in fa aghdabahuma fasabbahuma wa la'anahuma falamma kharaja qultu lahu faqala ma 'alimta ma syarada alayhi wa qultu Allahumma al-hadits. Di sini disebutkan yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Ahmad di sini hadisnya sahih li ghairi. Bahwasanya Rasulullah SAW tatkala berdoa mengangkat kedua tangannya. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha melihat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW ketika berdoa, ini Nabi mengangkat kedua tangannya. Dalam riwayat yang lain, yaitu ada dua orang masuk kepada Nabi SAW, lalu berbicara kepada Nabi SAW, sehingga keduanya membuat marah Nabi SAW. Lalu Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, yaitu mengatakan innama ana basyarun, sungguhnya saya ini adalah manusia. Nah, ini Nabi SAW. Jadi dalam hadis itu Nabi SAW ini adalah manusia biasa. Jadi dia ini kadang-kadang lupa, sebagaimana dalam sholat. Jadi apabila saya lupa dalam sholat, maka ingatkanlah. Jadi lupa di sini bukan lupa dalam membawa syariat. Fala tu'aqibni, maka janganlah kamu menghukum, menyiksaku. Siapa saja seorang laki-laki dari kaum mukminin yang saya sakiti atau saya cela, maka nggak boleh dia menyiksaku. Jadi syahidnya dalam hadis ini Nabi SAW dalam riwayat yang lain Nabi menghadap kiblat. Nah, jadi menghadap kiblat ini juga termasuk adab. Jadi termasuk adab ketika seorang berdoa. Nah, ini dianjurkan juga menghadap ke kiblat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala berdoa. Beliau ini mengangkat kedua tangannya, kemudian juga menghadap ke kiblat. Qala haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Abu Sinan Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qadimat Tufail ibnu Amr wa Daus ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Dausan qad asad wa aban fad'ullaha 'alaiha fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi fadhanna an-nas annahu yad'u 'alaihim faqala Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim akhrajahu Syaikhan. Kemudian hadis yang selanjutnya, datang Tufail ibnu Amr ad-Dausi kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Daus itu mereka tidak taat dan enggan. Jadi Daus di sini suatu kabilah. Fad'ullaha 'alaiha, hendaklah kamu berdoa keburukan kepadanya. Maksudnya apa? Di sini Tufail ibnu Amr meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan orang-orang Daus, karena mereka itu tidak taat, hingga tidak mau
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Nah ini syahidnya wa rafa'a yadayhi, dan juga Nabi mengangkat kedua tangannya. Fadhanan nas, maka manusia mengira annahu yad'u alaihim. Jadi manusia mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan keburukan kepada orang-orang Daus. Faqala, ternyata Nabi tidak. Nabi malah mendoakan apa? Allahumma Dausan, ya Allah berilah petunjuk bagi orang-orang Daus. Nah ini bagaimana termasuk bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan kebaikan, sebagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awal kali dakwah. Jadi dilemparin batu, dilemparin kotoran tatkala di Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berdoa keburukan. Nabi malah berdoa kebaikan. Sebagaimana dalam hadis ini juga. Jadi kita umpamanya tatkala dizalimi seseorang atau disakiti seseorang, nah ini lebih baik kita berdoa baik. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya dia diberi petunjuk, supaya dia istiqomah, supaya dia tidak menyakiti lagi. Nah ini lebih baik daripada kita balas dengan keburukan meskipun boleh. Jadi membalas keburukan dengan keburukan, nah ini boleh, tetapi yang afdol kita mendoakan kebaikan sebagaimana dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW malah mendoakan supaya mereka mendapat hidayah. Akhrajahu Syaikhani. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi syahidnya di sini dalam hadis ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu Nabi SAW tatkala berdoa, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Nah, ini ada dua hadis tadi. Jadi hadis yang pertama tadi, Nabi SAW tatkala ada dua orang yang masuk kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW itu berdoa. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Ismail ibn Ja'far an Humayd an Anas qala qahiqatul matar aman faqama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah faqala ya Rasulullah qahiqatul matar wa azdabatil ardu wa halakal mal farafa'a yadayhi wa ma yara fis sama'i min sahabat wa mudda yadayhi hatta ra'aytu bayadha ibtayn yastasqillaha fama sallaina al-jum'ah hatta ahamma syabab al-qariba dar ar-ruju'u ila ahli fatama al-jum'ah falamma kanat al-jum'ah allati taliha faqala ya Rasulullah tahaddamatil buyut wahtabas ar-rubban fatabassama li sur'ati malalati ibni Adam faqala biyadi Allahumma hawalaina wala alaina fatakashatat anil Madinah akhrajahu al-Bukhari fil Jum'ah wal istisqa wa ghairuhuma min al-kutub wa Muslim fil istisqa wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah kulluhum fil istisqa wa Malik. Jadi hadis ini aslinya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, pernah terjadi kekeringan. Jadi tandus nggak ada hujan selama setahun. Nah, ini di zaman Nabi SAW. Ini kita nggak bisa bayangkan, umpamanya setahun nggak ada hujan. Kita paling berapa bulan nggak hujan biasanya? 6 bulan, 6 bulanan. Tapi di sini aman ini 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak turun hujan. Maka berdiri ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin
kepada Nabi SAW di hari Jumat. Nabi sedang khutbah, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, sudah tidak lagi turun hujan, tanah juga sudah kering, tandus kering, dan juga binatang-binatang binasa, nggak ada air. Farafa yadaihi wa ma yara fi sahabi min sahab. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, dan pada waktu itu nggak dilihat ada mendung di langit. Dan Nabi SAW tetap mengangkat kedua tangannya tatkala khutbah sampai saya melihat putih ketiaknya. Maksudnya di sini Nabi SAW ini sampai benar-benar mengangkat kedua tangannya. Nah, ini pada waktu khutbah Jumat ada orang minta didoakan supaya diturunkan hujan. Kenapa? Karena dalam hadis ini sudah 1 tahun nggak ada hujan. Maka syahidnya di sini Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya, berarti ini ngangkatnya segini. Jadi maksudnya tinggi. Nggak, kalau gini kan nggak kelihatan ya. Nanti ngangkatnya gini. Karena sebagian ada yang mengatakan ngangkatnya gini. Tapi wallah alam yang lebih kuat itu ininya sampai ke atas. Jadi dia pahami ininya sampai ke atas gini. Padahal ya kalau begini ininya sudah bisa ke atas. Karena Nabi saking ke atas sekali. Jadi sampai kelihatan ketiaknya, maksudnya ini berarti Nabi SAW benar-benar mengangkat kedua tangannya tinggi. Nah, ini tatkala khutbah di hari Jumat. Yastasqillaha, minta supaya Allah menurunkan hujan. Fama salaina Jum'ah hatta an syabab al-qarib darujum ila ahli pada Jumat falamma kanatil Jum'ah allati taliya faqala ya Rasulullah tahaddamatil buyut. Di sini lafadznya berbeda. Jadi kalau dalam lafadz di Bukhari dan Muslim yaitu muttafaqun alaih, kemudian setelah itu yang tadinya nggak ada mendung, setelah Nabi SAW berdoa ternyata apa? Langsung mendung. Ada mendung petang, kemudian turun hujan. Dan turun hujan ini ternyata turunnya itu sampai seminggu. Sampai Jumat berikutnya datang lagi. Jadi Jumat berikutnya ini datang lagi seseorang, ya Rasulullah, rumah-rumah hancur. Kemudian juga apa? Karena kebanjiran. Maksudnya ini karena 1 minggu hujan. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau 1 minggu hujan di daerah kita. Mungkin kalau di daerah Arab ya mungkin masih bisa mengalir karena tandus atau apa gitu. Tapi kalau di Indonesia 1 minggu hujan, nah ini wallah alam bagaimana ini? 1 minggu terus menerus. Jadi orang ini meminta berdoa lagi, minta didoakan supaya apa? Rasulullah SAW ini berdoa dihentikan hujannya. Kenapa? Karena rumah-rumah hancur, kebanjiran, rusak karena keturunan apa? Turunnya hujan terus selama seminggu. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, pindahkanlah hujan itu ke tempat lembah-lembah, yaitu suruh memindah ke tempat-tempat yang wadi. Wadi itu ya kayak sair aliran air atau gunung-gunung, bukit-bukit. Jadi sayangnya dalam hadis ini Nabi SAW tatkala berdoa yaitu istisqa, minta hujan. Jadi bukan sholat istisqa. Jadi di sini boleh. Jadi boleh seseorang ini tatkala khutbah Jumat karena melihat bahwasanya apa sudah lama nggak turun hujan, dia berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Yang ini diperbolehkan sebagaimana di sini. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW ini tatkala khutbah Jumat. Jadi ada seorang mengadu kepada Nabi SAW, sudah 1 tahun nggak turun hujan dan juga tanah-tanah sudah kering, binatang-binatang juga mati. Dia meminta kepada Nabi SAW supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan hujan, kemudian dikabulkan. Diturunkan hujan, ternyata turunnya selama seminggu. Kemudian Jumat berikutnya, nah ini orang ini datang lagi mengadu.
ya Rasulullah, rumah-rumah kami hancur, binatang-binatang kami juga, karena apa? Karena ya tadi mungkin kebanjiran atau karena hujannya lama selama 1 minggu. Akhirnya Nabi SAW berdoa supaya hujannya ini bukan diberhentikan, tetapi meminta supaya hujannya ini diturunkan ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat tumbuhnya pohon atau lembah atau bukit. Nah, ini syahidnya di sini bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangan, dan mengangkat kedua tangannya ini pun beda sama yang tadi. Jadi kalau dalam sholat istisqa ini, bukan sholat istisqa, khutbah Jumat, doa minta hujan ini, Nabi SAW ini sampai benar-benar mengangkat kedua tangannya. Adapun yang sebelumnya, ini hanya disebutkan mengangkat kedua tangannya saja, nggak disebutkan sampai tinggi sekali. Kalau dari hadis itu berarti boleh bicara kalau ada perlu dengan khotib pada saat khotib ada di mimbar. Maksudnya berbicara dengan khotib. Bukan konteksnya pemahaman saya kan. Kalau khotib khutbah itu kan nggak boleh berbicara. Iya. Nah, di situ kan ketika khotib kok kalau Olahan. Iya. Kalau memang asalnya, jadi makmum itu disuruh mendengarkan khotib. Jadi tatkala khotib berbicara sedang khutbah, ini makmum nggak boleh berbicara, bahkan menegur saja nggak boleh, atau juga menjawab salam umpamanya juga nggak boleh, kita disuruh diam. Bahkan juga mungkin mengamini, tatkala mungkin khotibnya berdoa kita amin amin, ini juga nggak boleh, masuk keumuman. Adapun kalau dalam hadis ini wallahualam kelihatannya dikecualikan karena memang dibutuhkan. Jadi orang ini masuk ke masjid lalu mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini wallahualam, iya kelihatannya di sini diperbolehkan karena hajat. Tapi kalau dalam lafaz yang lain ya orang ini baru masuk masjid. Jadi wallahualam dia langsung berbicara kepada Nabi SAW karena memang ya hajat, karena mungkin dibutuhkan. Nah, ini diperbolehkan. Ya di sini Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan banyak hadis, yaitu dalam bab yaitu mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi. kalau berdoanya kadang di Indonesia itu kan banyak seremonial itu yang pasti ada doanya. Salah satu memimpin doa itu apa termasuk yang dikabulkan apa enggak, termasuk berdoa di medsos seperti di WA atau di mana. Ya Allah, kalau khutbah Jumat kemudian berdoa mengangkat kedua tangan, ini memang nggak ada. Kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi, jadi Nabi SAW ini memang mengangkat kedua tangan ketika berdoa, ini tatkala doa istisqa. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tatkala di Arafah atau tatkala melempar jamrah. Nah ini atau di Safa wal Marwah, Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi di sini kalau kita berdoa, maksudnya umpamanya ada sesuatu kemudian kita langsung mengangkat kedua tangannya berdoa, ini insya Allah tidak ada masalah. Adapun kalau disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, setelah sholat wajib berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, nah ini yang butuh dalil. Jadi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam berdoa, nah ini nggak ada. Nabi SAW itu setiap kali selesai sholat berdoa mengangkat kedua tangannya, karena setelah selesai sholat Allah menyebutkan faedah foto itu sholat fadkurullah, apabila kalian selesai sholat adalah kalian berzikir. Jadi yang ada itu
berzikir setelah selesai sholat. Adapun doa ini sebagian menyebutkan boleh, tapi nggak sering-sering. Jadi kalau mengangkat kedua tangan setiap kali sholat wajib, nah ini yang butuh dalilnya. Adapun kalau setelah selesai sholat sunnah, nah ini boleh kadang-kadang dia mengangkat kedua tangannya, atau mungkin dia kapan saja boleh, sebagaimana tadi di sini. Jadi dalam hadis ada seorang masuk kepada Nabi SAW, lalu Nabi langsung berdoa mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga tadi ada orang yang mengadu kepada Nabi SAW, Nabi menghadap kiblat langsung berdoa, ya Allah berikanlah Daus, orang-orang Daus petunjuk. Nah ini langsung modelnya. Jadi di sini enggak dikhususkan. Jadi wallah ini dalam masalah mengangkat kedua tangannya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.